Ketika membaca atau menonton ulasan tentang hewan purba, biasanya kita akan mendapat informasi mengenai masa hidup hewan tersebut. Misalnya, si dinosaurus ganas T-Rex konon hidup di bumi sekitar 65 sampai dengan 67 juta tahun yang lalu. Sementara Velociraptor hidup sekitar 75 juta tahun yang lalu. Angka-angka tersebut tentu tidak sembarangan dikarang oleh para ahli paleontologi. Mereka mengambil kesimpulan masa hidup T-Rex berdasarkan usia fosil T-Rex yang mereka temukan. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara para ahli mengetahui usia sebuah fosil? Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana para ahli menentukan usia sebuah fosil. 1. Metode pertama adalah penanggalan relatif. Sebagian besar fosil yang ditemukan ditentukan umurnya dengan menggunakan metode penanggalan relatif. Caranya adalah dengan membandingkan usia fosil dengan sesuatu yang berasal dari periode waktu yang sudah diketahui. Sebagai contoh, misalkan sebuah fosil T-Rex ditemukan menempel di sebuah lempeng batuan. Lalu setelah diselidiki, ternyata lempeng batuan tersebut sama dengan batuan lain yang sudah ditemukan sebelumnya. Batuan lain tersebut diketahui berasal dari periode waktu bernama zaman Maastrichtian. Nah, zaman Maastrichtian diketahui terjadi sekitar 65 sampai dengan 67 juta tahun yang lalu, maka kesimpulannya adalah T-Rex pasti hidup di periode waktu tersebut. Sederhana kan? 2. Bisa juga menggunakan indeks fosil. Masih tentang penanggalan relatif, bagaimana jika sebuah fosil ditemukan berada pada sebuah lempeng batuan, tapi ternyata lempeng tersebut gak sama dengan batuan lain manapun yang sudah ditemukan sebelumnya. Jika kasusnya seperti itu, para ahli bisa menggunakan indeks fosil. Indeks fosil adalah fosil-fosil yang sudah ditemukan sebelumnya dan sudah diketahui umurnya. Fosil yang digunakan sebagai indeks fosil harus berasal dari periode waktu yang spesifik. Selain itu, fosil tersebut harus memiliki penyebaran geografis yang luas. Contoh fosil yang sering dijadikan indeks fosil adalah fosil Brachiopoda, sejenis kerang purba. Jadi seandainya sebuah fosil yang ingin kita ketahui umurnya terdapat di sebelah fosil Brachiopoda, maka tentu fosil itu berumur sama dengan Brachiopoda tersebut. 3. Metode ketiga adalah penanggalan radiometrik. Biasanya menentukan usia fosil dengan penanggalan relatif sudah cukup. Tapi jika kita ingin menentukan usia yang lebih akurat, maka bisa menggunakan metode kedua yaitu penanggalan radiometrik. Penanggalan radiometrik adalah sistem penentuan usia batuan dengan cara mengukur kandungan unsur radioaktif di dalam batuan. Biasanya yang diukur bukan usia fosilnya sendiri, tapi usia batuan di mana fosil tersebut berasal. Kenapa? Karena terkadang tidak terdapat unsur radioaktif dalam fosil tersebut. Dasar perhitungannya adalah seperti ini. Kamu tentu tahu bahwa pada tabel periodik unsur, setiap unsur kimia punya massa atom masing-masing. Misalnya, karbon punya massa atom 12 di tabel periodik. Tapi di alam, atom karbon tidak selalu bermassa 12. Ada juga bentuk lain karbon yang memiliki massa 14. Itu disebut atom karbon C14. Atom karbon C14 bersifat tidak stabil alias radioaktif. Seiring berjalannya waktu, atom radioaktif akan meluruh, alias berkurang massanya sambil memancarkan energi. Atom karbon C14 akan berkurang setengah massanya setelah kira-kira 5730 tahun. Jadi, ilmuwan tinggal menganalisa berapa massa atom karbon C14 yang tersisa dalam suatu batuan untuk menentukan umur batuan tersebut. Jika massa atom yang tersisa tinggal setengahnya, maka massa batuan tersebut pasti sekitar 5730 tahun, dan seterusnya. Tapi karena waktu paruh karbon C14 hanya ribuan tahun, tentu karbon C14 gak bisa dipakai untuk menentukan umur batuan yang usianya sampai jutaan tahun. Maka untuk menentukan umur fosil yang sangat tua, biasanya ilmuwan akan menggunakan unsur kalium yang bermassa 40 alias K40, yang waktu paruhnya mencapai 1,25 miliar tahun.
Jadi, para ilmuwan gak ngasal ya dalam menentukan, kira-kira kapan dinosaurus itu hidup melalui fosilnya.